Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh dengan aku Eko di channel Giarta Production, channel yang petani masa kini. Peningkatan produktivitas tanaman padi tentu menjadi target kita sebagai petani. Oleh sebab itu, muncul kecenderungan kita untuk menggunakan pupuk padi sebanyak-banyaknya dengan harapan hasil panen akan meningkat dan jauh lebih banyak. Meskipun penggunaan pupuk memang erat kaitannya dengan peningkatan hasil panen dan pertumbuhan tanaman padi, namun yang tidak kalah penting adalah cara pemberian pupuk yang tepat serta memperhatikan keseimbangan unsur haranya. Pemberian pupuk yang asal banyak saja belum tentu baik, mengingat kandungan pupuk yang hilang percuma karena menguap atau malah ikut larut dalam air tanpa dimanfaatkan oleh tanaman, malah akan jadi pemborosan atau bahkan merusak kesuburan tanah ya sahabat. Tanaman padi sendiri cenderung memerlukan banyak unsur hara N dibandingkan dengan unsur hara P ataupun K. Nah, maka dari itu, yuk kita bahas dulu masing-masing peranannya. Untuk unsur N atau nitrogen merupakan unsur yang cepat kelihatan pengaruhnya terhadap tanaman padi ya sahabat. Karena apa? Karena unsur N berperan dalam merangsang pertumbuhan massa vegetatif padi dan meningkatkan jumlah anakan, serta pembentukan klorofil yang penting untuk proses fotosintesis, yang mana proses ini menghasilkan padi sebagai sumber energi bagi tumbuhan. Kalau untuk salah satu ciri tanaman padi yang kekurangan unsur N adalah tanaman berwarna pucat kekuningan dan pertumbuhannya lambat ya sahabat. Namun kita juga perlu hati-hati karena jika kelebihan unsur N akan mengakibatkan tanaman padi mudah rebah dan mudah terserang hama maupun penyakit. Sedangkan unsur P atau fosfat berfungsi sebagai sumber tenaga untuk tumbuh kembang tanaman padi ya sahabat, seperti memperkuat akar, memperkuat figur anakan padi sehingga tidak mudah rebah, dan memacu terbentuknya bunga dan bulir pada malai. Nah, jika tanaman padi kita kekurangan unsur P, akan terlihat dari bentuk daun yang meruncing, berwarna hijau gelap, dan padi akan terlihat pendek. Lalu, kalau unsur K atau kalium berperan sebagai aktivator berbagai enzim ya sahabat, kalium akan meningkatkan ketegaran tanaman, ketahanan terhadap hama maupun penyakit dan kekeringan, lalu meningkatkan kualitas gabah. Bila tanaman padi kita kekurangan kalium, sahabat bisa melihat gejala daun kering dan seperti terbakar pada sisi-sisinya. Tetapi selain itu, tetap memperhatikan tingkat kesuburan tanah ya sahabat. Maka dari itu, demi mendapatkan hasil panen yang maksimal dan tetap menjaga lingkungan tetap terjaga, maka diperlukan kombinasi pemupukan antara pupuk kimia dengan pupuk organik. Nah, cara pemupukan tanaman padi yang ideal dapat kita lakukan dengan cara menghitung waktu atau umur tanaman padi, atau bisa juga dengan melihat fase pertumbuhan tanaman dengan cara melihat penampilan daun padi menggunakan alat yang dinamakan bagan warna daun. Alatnya seperti pada video ini ya sahabat. Nah, keuntungan dari mengkombinasikan kedua jenis pupuk tersebut adalah saling melengkapi kekurangan dari sifat pupuk masing-masing. Kekurangan sifat pupuk organik akan dicukupi oleh pupuk kimia, dan begitu pun sebaliknya. Jadi, dengan pemberian kedua pupuk tersebut mampu memenuhi kebutuhan hara pada tanaman padi kita, sehingga tanaman padi bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Untuk cara mengkombinasikan pupuk organik dan pupuk kimia yang sesuai yaitu dengan cara memperhitungkan jarak pemberian pupuk. Biasanya kalau saya, waktu pemberian pupuk organik 5 hari sebelum tanam ya sahabat. Lalu selanjutnya 15 hari setelah tanam diberikan pupuk kimia. Jika kita menggunakan perhitungan waktu, maka waktu yang tepat untuk pemupukan padi yang benar adalah 5-10 hari sebelum tanam menggunakan pupuk organik, 10-20 hari setelah tanam menggunakan pupuk kimia, dan 30-40 hari setelah tanam juga menggunakan pupuk kimia.
Perlu diketahui juga, perhitungan ini bisa digunakan jika kondisi tanaman padi kita tidak dalam terserang hama ataupun penyakit ya sahabat. Nah, kalau untuk mengukur dosis pemupukan padi yang tepat agar tercapai hasil yang kita inginkan, maka kita harus terlebih dahulu mengamati kondisi tanaman padi kita di lapangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tingkat kejenuhan tanah yang berlebihan karena dosis pemupukan terlalu tinggi ataupun tanaman padi kurang tumbuh dengan sempurna karena kekurangan nutrisi. Tapi jika sobat petani ingin mengetahui dosis pemupukan yang biasa saya terapkan, bisa menonton videonya dengan thumbnail yang ini. Itu tadi ya sahabat, informasi yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sobat petani semua. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.